Ada beberapa longsor yang besar yang terjadi sekitar bulan 4, bulan 9 ya, longsornya di beberapa tempat dalam satu daerah tersebut. Oke. Jadi buat siapapun harus waspada jika tempat-tempat ini memiliki resiko longsor. Apa yang harus kita lakukan untuk daerah-daerah setempat itu, harus melakukan upaya apa agar dampak-dampaknya yang buruk ini tidak begitu besar. Tuh, sebenarnya saya kemarin menuliskan beberapa kekonsletan saya, tapi saya bacakan aja ya, karena kalau nggak dibacakan biasanya lupa, karena setiap saya konslet selalu saya tulis. Terus aku lihat ini, ada kecelakaan kereta api di 2026. Saya tidak tahu penyebab pastinya seperti apa. Jadi kereta ini kayak keponteng. Ada korban jiwa juga. Tuh, di 2026 ada kecelakaan kereta api yang lumayan banyak korban jiwa gitu. Terus di 2026 ini ada pasangan pedangdut muda yang baru menikah atau yang akan melaksanakan pernikahan dengan waktu dekat. Tapi pernikahannya pasangan ini tidak bisa lama, hanya beberapa saja. Pasangan ini akan cerai gara-gara ada salah satu hal yang dilakukan oleh si laki-laki tersebut. Tuh, jadi ada pasangan pedangdut, jadi sama-sama penyanyi dangdut yang lumayan terkenal. Jadi nikah sebentar, setelah itu cerai. Terus di 2026 saya warning beberapa daerah tentang puting beliung. Jadi di bulan 5, bulan 9 tahun antara bulan 5 atau enggak bulan 9 tahun 2026 terjadi bencana angin puting beliung di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi buat kita semua yang daerahnya kita sebutin, kita bukan tujuan untuk menakut-nakutin, bukan tujuan untuk apa, tapi kita ini memberikan warning, memberikan peringatan jika hal-hal tersebut terjadi ini, apa yang harus kita lakukan. Tuh, terus di 2026 ini juga banyak negatifnya, banyak positifnya. Jadi seakan-akan semesta ini kayak menyeimbangkan. Jadi ada pandangan negatif dan ada pandangan positif juga. Yang kemarin pandangan positif saya sampaikan di episode saya yang sebelumnya, dan mungkin di part ini banyak sekali negatifnya. Tuh, di 2026 ini jaga kesehatan karena banyak sekali virus-virus aneh yang mulai menyerang kita, menyerang imun kita. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara mungkin yang daerahnya ini kurang bersih atau maaf ya kayak kumuh, dekat dengan air-air yang kotor, dekat dengan lingkungan-lingkungan yang kotor atau sampah, ya segera lakukan penanganannya gitu loh, agar kita ini lebih sehat lagi, lebih hidup sehat lagi. Jadi pesan saya di 2026 ini, hiduplah yang sehat, jaga kebersihan karena virusnya ini lebih smooth, lebih halus, tapi mematikan. Paranormal pun melihat bahwa memasuki pertengahan hingga akhir tahun 2026, Indonesia masih berada dalam bayang-bayang ancaman kesehatan yang menurutnya perlu lebih diperhatikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam penglihatannya, ada penyakit dan virus baru yang sebelumnya sempat ia singgung sejak tahun 2025, seolah menjadi tanda bahwa ujian kesehatan di tahun 2026 belum sepenuhnya selesai. Paranormal pun juga menegaskan bahwa penyakit tersebut tidak menyebar seperti COVID yang penularannya sangat cepat melalui batuk atau kontak ringan. Namun menurutnya, yang lebih mengkhawatirkan justru efek dari penyakit itu yang dianggap menyerang saraf dan motorik tubuh manusia. Untuk yang masalah virus, sama juga saya udah prediksi di 2025 akan ada virus yang akan hadir, tapi tidak se-crowded COVID ya. Yang diserang ini usia 50 tahun ke atas Usia senja ya. dan balita. Oh, atas bawah.
yang rentan. Jadi dia lebih ke syaraf otak. Masuknya melalui itu. Memang untuk penularannya nggak kayak COVID, batuk bengek dikit nular gitu, enggak. Dia ngegrogotinnya syaraf, tapi memang kematiannya cepat. Ya saya pun berdoa, saya harap semua teman-teman yang nonton Jelajah Malam berdoa juga jangan sampai itu masuk ke Indonesia. Ya, karena suka banyak yang suka nutup-nutupin itu. Seandainya sudah ada satu Indonesia yang kena, mohon diisolasi dengan sangat, jangan diremehkan. Bila kalian menemukan suatu gejala yang tidak baik, sadar diri, minta diisolasi. Tapi masalahnya, kalau udah gini kan diem-diem. Iya tuh. Saya tidak paham ya, dalam arti kata gini. Semua itu kan konsepnya dari binatang. COVID juga kan. Binatang selalu menjadi peran utama. Tapi masalahnya bisa sampai ke binatang tuh piye. Sedangkan kita hidup dengan binatang kan udah lama berdampingan. Ya. Nah itu yang menjadi pertanyaanku sejujurnya. Apa yang membuat virus itu akhirnya berkembang? Itu yang perlu dijelaskan kepada dunia. Dan itu memang diisolasi kan ya di kapal laut ya. Dan itu yang mati akan bertambah terus. Kayak tadi saya bilang, penyerangannya tuh cepat. Tapi langsung mati. Jadi gini, bukan penyerangan cepat, efeknya cepat. Jadi kalau terjangkit itu, ya pilihannya kematian. Emang ini penyakit seperti apa tuh? Kalau boleh dijelaskan nggak bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Lebih ke syaraf otak. Oh. Kan motorik otak, jantung. Dia lebih nyerangnya ke syaraf motorik manusia. Apalagi manusia-manusia yang punya autoimun. Kalau kemarin kan pas COVID kan mungkin kita hampir kayak flu gitu ya. Demam dan lain sebagainya. Kalau sekarang maksudnya yang memang seperti ada gejala demam, tapi sakit kepala yang luar biasa. sakit kepala berarti. Grogotin sakit kepala terus sampai ke semua sendi-sendi semua, dan sakit kepala itu mungkin kamu seumur hidup baru ngerasain sakit kepala itu. Diagnosa yang terdekat itu adalah tipes, karena nanti ke depan banyak sekali penyakit tipes. Tapi kalau suruh milih ya milihnya sehat kan? Iya pasti dong. Ya suruh milih lagi nih, mau tipes apa mau yang sana, istilahnya ya ngeri juga. Tahun ini tuh memang benar sih sangat marak untuk penyakit seksualitas. Oke. Usianya muda-muda sekali, umur 23 yang rawan sampai dengan usia 30-an. Dan itu kehidupan bebasnya dari, mohon maaf, sesama. Sejenis ya. Banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu datang terutama di lingkungan yang banyak kos-kosan, banyak pelajar. Karena yang sangat menyedihkan itu mereka masih muda-muda. Karena gini loh, kadang ada orang yang udah terjangkit, dia nggak mau sendirian. Nyari-nyari temen gitu ya. Nyari-nyari apa, biar berkembang lah itu semua. Daerah paling banyak itu Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi ya, hati-hati mau milih pasangan, adik-adik perempuan. Iya. Boleh disebutin nggak sih? Tapi nggak enak ya. Apanya nih teh? Daerah yang paling banyak itu Depok. Depok nih. Bekasi. Puncak. Ini mengerucut yang penyimpangan yang sejenis tadi ya teh? Ya, Bandung. Oke. Bogor. Ternyata. Yang semua dong teh Jawa Barat. Kan? Ngeri juga ya teh. Banyak. Maksudnya? Di Jakarta ada sih. Paranormal pun melihat
bahwa memasuki pertengahan hingga akhir tahun 2026, persoalan sosial dan lingkungan pendidikan masih menjadi salah satu hal yang perlu lebih diperhatikan oleh masyarakat. Dalam penglihatannya, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan tempat pendidikan dan lingkungan pembinaan anak yang kembali muncul ke permukaan. Ia melihat bahwa kasus-kasus tersebut bukan hanya melibatkan laki-laki, tetapi juga perempuan. Dan menurutnya hal itu akan cukup mengejutkan banyak orang. Masih bakalan ada nggak pesantren-pesantren yang lain cewek? Oh banyak. Masih ada. Nanti ada pendirinya perempuan. Iya. Masih ada. Laki-laki aja udah bikin bingung. Ini pemimpinan pompesnya perempuan. Kita Jadi doakan. menyimpang juga Tinte. Menyimpang. Menyimpang juga ya. Kita doakan akan kasusnya naik ke atas. Kalau dia melihat ini kan dia gelisah tuh. Paling saya disumpahin. Oh ini sudah nih, ada nih, ya ada lah ya. Perempuan. Sama. Kasusnya seperti ini pelecehan. Tapi dia ya sesama. Ya. Ya, tapi ya tetap aja. Itu kan bikin traumatik para santriwati dong. Dan mungkin juga sama nggak sih Teh? Mungkin sih. Jadi tadi kita bicara adalah nanti yang ini salah satu adalah korban. Nah, ketika itu adalah kejadiannya di pria, apakah sama? Ketika itu di wanita, untuk efeknya sama aja. Sama. Traumanya itu sama. Sama. Minimal itu dia itu kan dia membenci, marah yang tidak bisa keluar. Sehingga dia menghukum diri dia sendiri. Dia istilahnya jijik dengan diri dia sendiri. Itu kalau dia tipenya introvert. Tapi kalau dia kembali kepada tipenya ekstrovert, yang bahaya dia menikmati, dia akan nularkan yang lain. Iya. Emang basically-nya dia udah punya sesuatu dalam dirinya dia nih. Kena ini. Jadi dia berkembang. Jadi sama aja ya kan. Sama aja. Mungkin pria lebih punya power, tapi cewek juga perasaannya juga lagi kencengan ya kan. Tapi nanti juga ada lagi kok pompes-pompes yang laki-laki juga kayak begini. Banyak sebenarnya Mas. Di berita pun sekarang udah banyak kayak gitu ya. Miris ya Teh. Miris banget. Tadinya kan itu adalah tempat yang aman untuk kita menitipkan, nimbal ilmu. Betul. Itu jadi tempat istilahnya mengkhawatirkan orang tua. Ya malah jadi seperti itu, jadi dua mata pisau itu kan. teguran Mas buat kita dari Allah. Iya Teh. Bahwa madrasah pertama adalah orang tua. Oh iya. Jadi Madrasah pertama adalah orang tua. iya. Iya. Jadi banyak yang orang tua menyerahkan seluruhnya kepada pompes pesantren. Salah. Terus peranmu piye? Ya. Terus ini kayaknya ini jadi pertanyaan ini. Ketika mungkin nanti saya akan menjadi orang tua, ketika punya anak, oke lah saya pengen anak saya ini ke ponpes ini seperti itu, atau saya masukkan ke pondok pesantren. Ada nggak sih ciri-ciri ponpes yang wah ini ternyata kayaknya ini ponpesnya nggak bener nih. Mohon maaf ya, karena sekarang udah memang banyak ya, di berita pun banyak nih. Terus ada nggak deh secara apa ya dari itu, ini kayaknya nggak ya, jadi tuh Biasanya tipe pengajarannya tertutup. oh ya. Dan lokasinya biasanya jauh-jauh dari lingkungan masyarakat. Masuk logikasinya mungkin ya. Walaupun memang tidak semua ya, Tidak semua. kasihan yang benar ya. Dan biasanya seperti itu. Hmm. Jadi pokoknya ijab kabulnya kita sebagai orang tua, jangan meninggalkan perasaan itu bahwa udah saya serahkan agama pesantren. Ya. Kita harus jangan tertidur lelap dengan hal itu. Jangan terlena ya Teh. Nah, nggak boleh.
Itu kembali ada Masa kita dimudahkan, semuanya ada, semuanya bisa, yang penting kita punya uang. Tetapi ternyata kembali lagi bahwa madrasah pertama adalah orang tua. yes, Sepakat teh. khususnya ibu. Ya. Bibit-bibit unggul dilahirkan oleh seorang ibu. Gitu. Makanya saya bilang madrasah pertama adalah orang tua. Dan ijazah akhir orang tua. Jadi maksudnya apa? Controlling. Jangan langsung lepas gitu aja. Udah ada pesantrennya bagus. Ngajarin ini. Pertanyaanku, filmmu di mana? Ya. Mohon maaf ya. Kan kita kan bisa saling ada koreksi, maksudnya Ya. oh ya ini benar gitu loh, kita mungkin salah, terlalu menyerahkan seluruhnya ke sekolah Iya. gitu. Ya, oke, sepakat ya. Terima kasih banyak. Banyak sekali hal yang saya pribadi dapatkan dan semoga bermanfaat juga buat Amin. para pemirsa Gajah Malam di Amin. luar sana ya teh. Amin. Saya lagi mikir lagi, ada nggak yang mau disampaikan ya? Ah iya, nih mumpung masih Saya lagi lihat. ini Banyak banget. apa cuy? Oh ya, tuh kalau di gunung udah nggak begitu sih ya, udah andai pun kecelakaan masih wajar. Ada kebakaran hutan Keberadaan hutan. akan terjadi sekitar bulan Juli, Agustus, September lah, antara 3 bulan itu ya, kebakaran hutan. Yang dilihat, saya nggak hafal daerahnya, tapi kok saya lihat kayak daerah Riau ya. Kebakaran hutan karena kemarau yang sangat panjang banget. Bukan karena perambahan hutan, Mbak. Bukan, Karena kemarau, karena kemarau karena gesekan itu. oh, iya. Panas banget. Mm-mm. Kebakaran hutan tuh lumayan luas di daerah situ. Dan itu sangat mengganggu sampai negara seberang. Asapnya itu ya. Itu aja. Ternyata yang tadi terlewat.